Hai adik-adik, setiap hari Minggu, Lose sangat senang bertemu dengan kalian di gereja untuk beribadah di sekolah Minggu. Nah hari ini, Lose juga sangat senang dapat bersama-sama dengan kalian untuk beribadah, meskipun tidak dalam gedung gereja. Walaupun kita tidak beribadah di gedung gereja, tapi Lose harap kalian tetap bersungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah ya. Nah, perhatikan hal berikut ini. Hari ini, Lose tidak sendirian loh. Lose ditemani oleh Lose Happy dan Lose Wulan. Jadi, kondisi sekarang ini memang tidak mengenakan buat kita. Tapi, kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan untuk setiap perlindungan dan berkat-Nya. Saat ini, kita mau memuji Allah kita yang sudah sangat baik dalam hidup kita. Kita pujikan Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Gerakannya saja. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur kami masih boleh beribadah di rumah kami masing-masing dengan keadaan yang sehat. Kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalian tahu nggak binatang apa yang badannya besar tapi kakinya pendek? Apa ayo? King Kong! Ya, betul sekali. King Kong. Nah, kalau yang kakinya pendek tapi lehernya panjang, apa ya Lose kira-kira? Apa ya? Apa ya? Bebek! Ya, betul, bebek. Kalau semua ciptaan Tuhan mau memuji Tuhan, kita juga mau memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Langsung saja adik-adik bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan bukan hanya dengan suara kita, tetapi juga dengan tubuh kita. Mari kita memuji Tuhan, King Kong. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya.
Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Kalian ingat nggak Paskah itu untuk merayakan apa? Apa? Kelahiran Tuhan Yesus? Bukan. Apa? Kematian Tuhan Yesus? Juga bukan. Apa Lose jawabannya? Kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan dalam Paskah adalah bukti kasih Tuhan Yesus pada setiap orang yang berdosa, termasuk Lose dan adik-adik. Nah, untuk mengingat kebaikan Tuhan itu, Lose aja adik-adik untuk bangkit berdiri lagi, kita akan menaikkan pujian Tanda Paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan disampaikan oleh Lose Ike. Dengarkan dengan sungguh-sungguh dan duduklah dengan sikap yang baik. Selamat mendengarkan. Ingatkah kamu tentang kisah salib? Kisah ini tertulis dalam Alkitab. Pada zaman Tuhan Yesus, salib adalah hukuman bagi orang yang sudah melakukan kejahatan. Siang itu, setelah Tuhan Yesus dibawa ke pengadilan dan semua orang berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia!" Akhirnya, dia disalibkan bersama dua orang pelaku kejahatan. Dua orang yang ada di kanan dan kiri Tuhan Yesus tersebut dihukum karena telah mencuri barang milik orang lain. Semua orang tahu bahwa para penjahat yang disalib tidak bisa lagi diampuni. Mereka tidak punya kesempatan lagi untuk berubah dan hidup seperti biasa lagi. Ada hal yang berbeda kali ini. Salib biasanya tidak diberi tulisan apa-apa. Tetapi seorang prajurit Romawi memakukan sebuah papan dengan tulisan di atas salib
di atas kepala Tuhan Yesus yang berbunyi, "Inilah Raja orang Yahudi." Tulisan itu untuk mengejek Tuhan Yesus. Orang Romawi tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah raja. Bagi mereka, Tuhan Yesus adalah orang Yahudi biasa yang mengaku sebagai raja. Orang Yahudi juga berkumpul untuk melihat proses penyaliban itu. Mereka kemudian berteriak-teriak mengejek Tuhan Yesus. Dia menyelamatkan orang lain. Biar sekarang dia menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau benar dia adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Orang Yahudi juga tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Juru Selamat. Bagi mereka, Tuhan Yesus hanyalah anak Yusuf si tukang kayu. Salah satu pencuri yang disalib bersama Tuhan Yesus juga ikut mengejek. "Kalau engkau adalah Juru Selamat, selamatkanlah dirimu dan juga kami." Pencuri yang mengejek Tuhan Yesus itu mungkin berpikir, Juru Selamat kok disalib seperti penjahat? Katanya berkuasa membuat mujizat. Kenapa sekarang tangan dan kakinya dipaku dan tidak bisa berbuat apa-apa? Pencuri yang mengejek Tuhan Yesus itu tidak percaya bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Tapi pencuri yang satu lagi justru merasa menyesal atas kejahatannya. Dia berkata kepada pencuri yang mengejek Tuhan Yesus, "Allah tahu bahwa kita dihukum karena kejahatan kita. Tapi Tuhan Yesus ini tidak melakukan kesalahan apapun." Di antara semua orang yang mengejek dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus, pencuri ini justru melihat Tuhan Yesus secara berbeda. Dia memilih percaya kepada Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus disalib bukan karena ada kejahatan yang pernah dilakukannya. Tuhan Yesus ini justru disalib karena kejahatan dan dosa manusia. Penjahat yang menyesal itu kemudian berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, ingatlah aku waktu Engkau datang dalam kerajaan-Mu." Di tengah rasa sakitnya, Tuhan Yesus menjawab dia, "Aku berkata dengan sungguh-sungguh, hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku dalam kerajaan sorga." Disinilah keajaiban kasih Allah terjadi. Orang yang jahat dan tidak layak diampuni hingga harus disalib sebagai hukuman mati, sekarang justru menerima pengampunan dari Tuhan dan mendapat janji untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Laki-laki itu telah diampuni dan hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, Anak Allah. Dia tidak lagi takut setelah mati akan kemana. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus telah menjadi sahabatnya. Dan dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan bersama-sama dengan sahabatnya, yaitu Tuhan Yesus, di kerajaan sorga yang indah dan mulia. Bukan untuk 1 atau 2 tahun,
tapi selama-lamanya. Indah sekali, bukan? Adik-adik, pernahkah kamu bertanya-tanya dalam hatimu, sudah cukup pantaskah aku untuk masuk surga? Hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Surga adalah hadiah gratis dari Allah. Gratis bukan berarti murah. Gratis justru karena sangat mahal dan tidak seorang pun dapat membelinya. Kamu tidak bisa membeli tiket ke surga dengan kebaikanmu. Kamu hanya bisa mendapat jaminan masuk ke dalam kerajaan surga jika kamu pertama mengaku bahwa kamu adalah orang berdosa. Firman Tuhan berkata, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun manusia berdosa yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi jika kamu mengaku dosamu dan mau berubah, maka Allah akan mengampuni semua dosamu. 2. Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, Anak Allah. Dia sudah disalib untuk menanggung hukuman akibat dosa dan kejahatan kita. Waktu kita berbohong, tidak mau taat kepada orang tua, mengatakan hal yang jahat kepada saudara kita, iri hati, membalas kejahatan dengan kejahatan, dan masih banyak lagi. Tidak ada dosa yang tidak ditanggung Tuhan Yesus di kayu salibnya. 3. Nyatakan imanmu di dalam Tuhan Yesus melalui hidupmu setiap hari. Jika kamu sudah mengaku percaya kepadanya, maka hiduplah sesuai firman Tuhan. Lakukan apa yang benar, seperti yang Tuhan Yesus contohkan selama dia hidup. Dia taat kepada Bapa, dia menolong mereka yang membutuhkan, dan bahkan rela berkorban untuk menyelamatkan orang lain. Biarkan semua orang melihat bahwa kamu sungguh-sungguh adalah anak Tuhan. Adik-adik, apakah kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima surga sebagai hadiah gratis dari Allah? Kita mau berdoa ya. Tirukan doa lause. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah rela mati di kayu salib untuk menanggung semua dosaku. Ampunilah aku, ya Tuhan, orang berdosa ini. Kini aku mau percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku selama-lamanya. Aku berjanji mau berubah dan hidup untuk melakukan firman-Mu setiap hari, agar orang lain yang melihat aku boleh mengenal dan percaya kepadamu juga. Demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan sahabatku, aku berdoa. Amin. Selamat bertumbuh mengasihi Tuhan Yesus.
Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Dosa ingatkan supaya kalian tetap semangat belajar di rumah. Selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Makan sayur dan buah. Tidur yang cukup. Dan jangan lupa rajin cuci tangan. Sampai ketemu lagi minggu depan dalam ibadah sekolah minggu Gereja Kristen Kampung Kudus Yogyakarta. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.